Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memang kita menginginkan anak-anak sering hadir di masjid gitu. Tapi dengan adanya globalisasi, misalnya IT segala macam, ini ada yang sudah terlanjur kecanduan misalnya. Dia sepertinya tidak mau bersosialisasi, tidak mau ke masjid. Usianya sudah sekitar SMA kelas 1. Dia lebih memilih asik dengan di rumah dibanding dia ke masjid. Bagaimana kalau sudah ada kita menghadapi anak yang seperti itu, Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana jika sudah terlanjur? Bahwanya ini anak kecanduan IT, sudah kelas 1 SMA, berarti sudah balik ya Bu? Sudah balik. Ya kemudian dia kecanduan dengan IT-nya, pokoknya susah ke masjidnya. Baik, apa harus dilakukan? Saya hanya memberikan saran-saran Bu. Saran saya yang pertama, bapak ibunya tobat. Tobatlah pada Allah, karena tobat itu memudahkan perjalanan selanjutnya, proses selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah pada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni kesalahan kalian. Kata yukaffir yang kita terjemahkan mengampuni itu arti aslinya bukan mengampuni Bu. Karena kalau mengampuni yaghfir, ya, yukaffir itu dari kata kafir atau kafir. Kafir itu artinya ketutup. Orang kafir itu ketutup hidayahnya. Oke. Allah tutupi kesalahan kita. Salah didik anak kecanduan IT segala macam itu nanti Allah tutup. Baik, makanya tobat dulu. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Jangankan cuma urusan IT, bahkan Allah mengatakan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan kalian berhak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin satunya, ini nggak mungkin nggak bapak ibunya. Ini mesti bapak ibunya yang salah. Mesti bapak ibunya yang harus tobat dulu pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang banyak, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi langkah awal memudahkan langkah mendidik berikutnya. Itu satu. Yang kedua, saya meminta untuk diilmui didik anak dulu. Anda harus mengilmuinya. Yang ini adalah usaha kita, sebagaimana Nabi sampaikan, orang kalau habis berbuat kesalahan maka lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tadi kan ada setelah kesalahan tobat, istighfar, tapi juga lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, semoga bisa menutup, menghapus perbuatan yang buruk itu. Karena ini masalah didik anak, maka saya menyarankan kebaikan yang luar biasa adalah mengilmui tentang mendidik anak. Semoga itu nanti hapus kesalahan anak-anak muda. Nanti waktu kita sudah sampai ke teknis muda, jangan teknis dulu. Kalau langsung teknis itu sulit. Anak udah kecanduan apalagi ya. Ini kesalahan ngaji parenting hari ini itu Bu. Langsung teknis tips nggak berhasil, sulit. Kenapa? Orang suka dari sini, dari hatinya, otaknya digerakkan untuk dia suka, dia putuskan, kemudian dia selalu menikmati itu, tidak yang lainnya. Maka karena yang punya hati Allah, minta sama Allah. Ini menaklukkan hati ini nggak ada teknologinya Bu, nggak ada. Satu-satunya hanya Allah, minta sama yang menggenggam hati. Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba itu ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Sudah, terserah Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Hari ini senang, besok enggak suka. Kejadian, Bu. Kalau Allah sudah membalik hati. Jangan langsung trik tipsnya apa, itu sulit. Maka menggunakan ini. Minta sama yang menaklukkan hati, ya Allah balik hati dia. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya kan? Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbahu ala dinik. Teguhkan hati anak ini
pada agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang memalingkan hati, sarrif qalbahu ila ta'atik, alihkan hati anak ini kepada taat kepadamu, biar mau sholat di masjid. Gitu bodoh, itu minta yang menggenggam hati dulu. Baik. Nah, kalau sudah begitu, ini harus kerjasama baik ya antara bapak ibunya. Kalau masih ada dua-duanya, baru kita bicara tipsnya. Tipsnya apa? Berarti sumber masalahnya adalah gadget. Ini sumber penyakit. Namanya orang sakit mesti dijauhkan dari sumber penyakit. Anda pilek, oke, dokter bilang es tolong jangan dulu ya. Kenapa es enak kok gak boleh? Halal dok, masa gak boleh? Anda lagi pilek, lagi radang tenggorokan, gitu Bu. Orang sakit itu jauhkan dari sumber penyakit. Ngotot juga, iya terserah kalau ngotot juga ya kan, nggak jadi nanti. Kalau ngotot aja masih nggak sembuh-sembuh nanti. Maka harus dijauhkan dari sumber masalah. Baik, pertanyaannya gimana menjauhkannya? Pasti ngamuk, gitu ya kan? Iya, pasti ngamuk. Ini makanya saya udah berkali-kali bilang, jadikan ini pelajaran ibu-ibu. Gadget itu kayak pisau, alat. TV itu juga sama kayak pisau, kayak alat, kayak golok itu sama. Itu hanya di tangan orang yang mengerti manfaat kegunaan, orang yang tenang jiwanya, orang yang tahu maslahat mudarat lah boleh diberikan. Kalau enggak, itu kalau Anda ngasih handphone ke anak kecil sama kayak ngasih pisau ke bayi. Ngerti Bu? Dipakai apa aja bagus. Kalau cuma ngiris baju dirobekin masih bagus lah, kalau ngiris urat nadinya. Makanya itu yang sekarang kejadian, dia iris kehidupannya, putus masa depannya gara-gara gadget. Jadi pilihannya tidak sederhana ya. Jadikan pelajaran buat yang lain. Saya sering berkali-kali sampaikan ini. Nggak ada yang mewajibkan anak megang handphone tuh, nggak ada Bu. Nggak ada, di surat mana ada wajib, nggak ada, di ayat mana nggak ada anak wajib megang handphone supaya komunikasi lancar, nggak ada itu. Komunikasi lancar tanpa handphone. Wong kita ini megang alat komunikasi sering miskomunikasi. Apa istimewanya gitu? Kayak saya sering kasih contoh, jujur deh, seumuran saya, seumuran ibu-ibu yang seusia saya, dulu nggak ada handphone, dilepas sama orang tua di negeri antah berantah. Kalau ngirim surat dari negeri jauh nyampe entah kapan, itu juga kalau nyampe. Iya, kalau kantor pos nggak lupa Pak Pos ini ya udah nasib aja. Ya kan? Aman-aman aja nggak usah. Saya sering cerita Bu, beneran. Ini memang nggak ada handphone, nggak ada, aman-aman aja tuh. Zaman saya memang nggak ada handphone, ya kan? Saya sekolah sampai SMP nggak ada handphone. Jadi kalau ya udah, saya dilepas sekolah oleh ayah saya, oleh ibu saya. Sekolah saya SMP itu jaraknya 15 kilo. Naik sepeda ceklik naik sepeda Bu. Kalau masuknya pagi mending, pulangnya siang. Tapi kalau masuk siang pulang maghrib 15 kilo. Sudah ceklik hilang. Itu anak hilang. Bismillah tawakal Allah, nak sudah dilepas. Kau kembali alhamdulillah ya kan. Enggak kembali sudah. Kau dalam jihad fisabilillah menuntut ilmu. Enggak ada masalah tuh. Selesai harusnya. Begitu Bu. Kita ini nggak belajar dari masa lalu kita juga. Ya. Baik, jadi kalau begitu harus dijauhkan dari sumber masalah. Bagaimana menjauhkannya? Nah, itu harus dipikirkan bagaimana menjauhkannya. Saya sering kasih resep begini. Ini kalau sudah betul-betul luar biasa ini. Karena dulu ini sebenarnya juga gitu. Kalau Anda mau ngasih sesuatu maka harus dijelaskan dulu fungsinya apa, dikontrol dulu, dicek betul sudah benar atau enggak selesai. Baik, kalau memang sudah seperti itu keadaannya, umpamanya memang dia harus kalau ini masalahnya memang sudah sangat besar, dia harus dijauhkan dari sumber masalah. Kalau langsung sekaligus nggak bisa, bertahap. Kalau bertahap juga nggak ada gunanya, dipenggal paksa, diamputasi. Begitu, diamputasi.
Nggak usah khawatir, caranya gampang. Caranya gampang. Saya sering bilang, yang memutus fasilitas adalah orang yang disukai, dikagumi oleh anak itu. Maka kalau nanti dia ngamuk, yang menenangkan beliau itu lebih mudah. Paham ya? Bersyukurlah kalau di antara bapak dan ibu ada yang sangat dikagumi oleh anak ini dan dicintai. Maka dia yang nyabut alat itu. Tapi kalau tidak ada, bapak ibu tidak ada yang dikagumi, ya cari siapa yang dikagumi. Gak tahu dulu ngagumi siapa dia. Kalau yang dikagumi Ronaldo, telepon Ronaldo. Mas Ronaldo tolong di anak gitu kagumi ya. Ayo salah didik kok dulu. Kagum Ronaldo. Kagum tuh sama bapaknya sama ibunya gitu ya. Gitu ya. Baik. Itu akan memudahkan itu. Dan tentu Bu, ini masalah keteladanan. Kalau anak laki-laki keteladanannya bapaknya untuk ke masjid. Bapaknya harus ke masjid, taati waktu, sholat 5 waktu di masjid. Maka setelah itu anak nggak langsung ikut itu, sudah dicontohin aja nggak ikut, diajak pelan-pelan, ya kan, dituntun pelan-pelan, ya, yang telaten harus telaten. Makanya Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan tolong sabarnya yang berlipat-lipat. Kata sabar di ayat ini nggak lazim Bu, nggak biasa, karena biasanya wasbir. Tapi ini wastabir, ada toknya masuk di situ. Para ahli ilmu mengatakan ini Allah ingin memberikan penekanan sabarnya tidak biasa. Nyuruh anak sholat, nyuruh keluarga sholat itu sabarnya berlipat-lipat. Jadi mohon yang sabar, 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 sabar. Ya, kasih keteladanan. Kemudian yang sabar dalam menjaga mereka sholat, karena kebaikan mereka sholat itu akan menjadi kebaikan untuk pendidikan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.